Selama perkuliahan, kalian pastilah menjumpai tipe dan karakter dosen yang bermacam-macam. Ada karakter dosen yang senang berbicara, ada karakter dosen yang pendiam, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa karakter dan tipe dosen tersebut, ada mungkin yang kalian tidak suka atau yang kalian benci dari kebiasaan dosen tersebut. Nah, kebiasaan-kebiasaan dosen apa saja yang membuat mahasiswa tidak menyukainya? Oke, intro dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh dari tipe atau karakter dosen, dari kebiasaan dosen yang mahasiswa sering tidak menyukainya atau sering membencinya. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa saja? Oke, yang pertama adalah kebiasaan dosen yang kurang persiapan dalam mengajar, kurang persiapan selama mengajar. Nah, contohnya dosen itu hanya memberikan sedikit sekali materi, ya, karena kurang persiapan. Nah, jangan negatif thinking dulu, mungkin kurang persiapannya dosen tersebut juga mengajar di tempat lain atau di kampus lain, atau mungkin dosen tersebut ada pekerjaan juga di tempat lain, atau mungkin dosen tersebut sedang mengadakan penelitian, ya, kita tidak tahu. Jadi hanya beberapa materi atau sedikit materi yang disampaikan. Nah, mungkin ada tujuan atau ada maksud lain kenapa dosennya memberikan sedikit materi, ya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di video yang lalu, di video sebelumnya, bahwa kita tidak harus selalu disuapin materi sama dosen yang bersangkutan. Jadi kita harus bisa mencari sendiri referensi, literasi, ataupun jurnal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh dosen pada hari itu. Jadi kebiasaan pertama yang kurang disukai mahasiswa biasanya adalah kurang persiapan dosen tersebut dalam mengajar pada hari itu. Kemudian kebiasaan kedua yang mahasiswa sering tidak suka dari kebiasaan dosen adalah terlalu banyak berbicara, terlalu banyak ngomong. Ya, jadi dari awal perkuliahan sampai perkuliahan mau selesai berbicara aja, ngomong aja, tanpa memberikan kesempatan mahasiswa untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya. Ya, terkadang saat saya mengajar, justru malah saya di salah satu materi, ya, saya tidak memberikan materi. Jadi yang saya suruh berbicara di kelas adalah mahasiswa saya. Contohnya seperti misalnya ada materi yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan di dunia industri. Jadi karena saya tidak setiap hari berkecimpung di profesi itu, di profesi programmer, teknisi komputer, teknisi jaringan misalnya. Jadi saat perkuliahan itu mahasiswa saya yang saya suruh menyampaikan materi, sharing kepada teman-teman dan kepada seluruh teman-teman yang ada di kelas untuk menyampaikan kegiatan apa saja yang dia lakukan selama di dunia industri, pekerjaannya apa saja. Nah, dari situ saya bisa menambahkan poin-poin atau materi yang saya anggap perlu ditambahkan pada hari itu. Jadi tidak harus selalu saya yang berbicara dari awal sampai akhir, tapi ada kalanya saya menyampaikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berbicara selama perkuliahan. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah dari beberapa dosen yang tidak disukai, terlalu banyak memberikan tugas presentasi. Ya, jadi setiap pertemuan selalu memberikan tugas presentasi. Ya, baik tugas mandiri, tugas kelompok, ya, yang dikumpulkan pada hari itu atau dikumpulkan pada minggu depan, ya. Jadi setiap mahasiswa kan tidak hanya mengikuti satu mata kuliah atau tidak hanya bertemu dengan satu dosen. Bisa jadi dalam satu semester itu ada 10 dosen atau lebih mungkin yang harus dijumpai oleh mahasiswa itu untuk perkuliahan selama satu semester. Nah, bayangkan kalau misalnya setiap dosen memberikan satu tugas setiap pertemuan. Nah, pastilah dalam seminggu itu misalnya ada 10 dosen. Nah, Anda akan diberikan beban 10 tugas, ya. Nah, kalau saya dalam memberikan perkuliahan tidak harus selalu setiap pertemuan saya kasih tugas. Ya, ada kalanya saya juga berpikir bahwa untuk mahasiswa, dosen yang ditemuinya kan tidak hanya saya. Jadi mungkin ada dosen lain yang memberikan tugas, makanya saya tidak kasih tugas pada pertemuan hari itu. Saya pending di pertemuan berikutnya. Jadi tidak harus selalu setiap pertemuan saya kasih tugas, ya. Nah, jadi tipe karakter dosen pasti bermacam-macam lah. Nah, kemudian yang kebiasaan berikutnya
yang tidak disukai atau kurang disukai oleh mahasiswa adalah dosen tersebut kurang memberikan jenjang karir ya. Jenjang karirnya nanti untuk di jurusan, misalnya di jurusan yang saya ajar teknik informatika atau sistem informasi itu seperti apa nanti ke depannya, bisa bekerja di mana, bisa berprofesi sebagai apa ya, kemudian apa saja yang harus dipelajari untuk masuk ke dunia industri tersebut. Dan tidak hanya di dunia industri, mungkin Anda akan diberikan jenjang karir untuk nanti melanjutkan studi, melanjutkan kuliah S2-nya bagaimana nanti untuk teknik informatika, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, nanti jenjang karirnya seperti apa untuk lulusan teknik informatika. Jadi kebiasaan yang tidak disukai mungkin dosen yang bersangkutan kurang memberikan penjelasan atau pemahaman tentang jenjang materi dari mata kuliah yang diambil pada saat itu. Nah, ada lagi yaitu dosen tersebut sering absen selama mengajar. Jadi dosen tersebut jarang hadir, jarang datang selama perkuliahan. Nah, bisa jadi dosen tersebut adalah mungkin saat perkuliahan itu ada tugas ya, ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, tugas keluar kota barangkali, atau mungkin dosen tersebut sedang mengadakan penelitian yang harus segera diselesaikan, atau mungkin dosen tersebut sedang sakit ya, kita tidak tahu. Tapi biasanya dosen yang tidak hadir pada saat perkuliahan kan memberikan informasi, memberikan kabar kepada ketua kelas misalnya, kepada salah satu mahasiswa di kelas itu bahwa hari itu dia tidak bisa hadir. Tapi jangan sampai setiap perkuliahan tidak bisa hadir ya, akan kasihan sekali nanti mahasiswanya. Nah, kemudian karakter atau kebiasaan dosen berikutnya yang sering tidak disukai mahasiswa adalah dosen tersebut sering menyombongkan kekayaannya ya, jadi sering berbangga diri lah istilahnya. Jadi contoh, dia selalu memamerkan kekayaannya. Kemarin saya baru beli mobil baru loh, kemarin saya baru beli motor baru keluaran terbaru loh. Nah, bisa juga misalnya kalian liburan ini kemana? Nah, ini kan momen saat ini kan sedang cuti bersama lebaran. Nah, misalnya kalian ditanyakan, liburan kemarin kemana aja? Di rumah Pak misalnya. Terus, wah kok nggak jalan-jalan? Saya kemarin bersama keluarga jalan-jalan ke luar negeri ini misalnya. Saya kemarin jalan-jalan ke mana? Ke Jepang atau ke Australia misalnya. Kalian sudah pernah ke Jepang belum? Nah, pasti ada beberapa tipe mahasiswa yang tidak menyukai dengan pembicaraan yang mungkin yang terkesan basa-basi seperti itu. Nah, tapi mungkin tanpa disadari dosen tersebut hanya bergurau, hanya bercanda, tapi banyak juga mahasiswa yang tidak menyukai percakapan-percakapan seperti itu ya. Nah, kemudian kebiasaan berikutnya yang tidak disukai adalah ada beberapa dosen yang ya mungkin pilih kasih di mata mahasiswa ya. Pilih kasihnya seperti ini. Jadi saat dosen mengajukan pertanyaan, kemudian Anda ikut angkat tangan nih misalnya, ingin menjawab pertanyaan tersebut, dan ada beberapa teman-teman kalian yang ingin mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Anda sudah beberapa kali mengangkat tangan, tapi ternyata Anda tidak dipilih. Yang dipilih adalah dosen-dosen mahasiswa-mahasiswa yang disukai dosen tersebut, yang Anda anggap teman tersebut disukai oleh mahasiswa tersebut, atau mungkin teman-teman tersebut Anda anggap pintar lah sehingga disukai oleh dosen. Nah, di mata Anda mungkin dosen tersebut terlihat pilih kasih ya. Nah, itu contoh kasus. Kemudian yang kedua ada dosen pilih kasih dengan mahasiswa yang disukainya, misalnya mahasiswa tersebut selalu dapat nilai yang bagus ya, selalu dapat nilai tugas maupun nilai ujian yang bagus, sedangkan Anda sudah kemampuannya Anda pikir sudah sama, tapi ternyata kok nilai akhirnya berbeda gitu. Nah, di mata Anda mungkin dosen tersebut terlihat pilih kasih ya, tapi kita tidak tahu, barangkali dosen tersebut mempunyai catatan sendiri kenapa nilai Anda lebih rendah dibanding dengan teman kalian yang nilainya lebih bagus ya. Kita tidak bisa negative thinking dulu ya. Pasti dosen tersebut punya alasan dan punya catatan sendiri kenapa nilai Anda kurang dari nilai teman kalian. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, kebiasaan-kebiasaan dari para dosen yang kalian tidak suka, yang kalian mungkin benci dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, pastilah dilakukan dosen tersebut tanpa dia sadari.
Mungkin dosen tersebut sudah sering melakukan kebiasaan tersebut selama berpuluh-puluh tahun dia mengajar barangkali. Nah, tanpa dia sadari akan selalu terbawa saat dia mengajar. Nah, jangan jadikan ini sebagai beban kalian saat kuliah, tapi jadikan sebagai motivasi kalian untuk bisa cepat lulus ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.